Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilina, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wa qala Allah Ta'ala aidan laha sab'atu abwabin likulli babin minhum juz'un maqsum. Shadaqallahul azim. Yang sama-sama kita muliakan, kita hormati Ketua DKM Masjid Al-Ikhwan, yaitu Bapak Ustadz Anyan Sohadi. Mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah panjangkan umurnya, Allah luaskan rezekinya, sukses selamat dunia dan akhiratnya, amin ya rabbal alamin. Guru kita bersama khina kiram Bapak Ustadz Abibuddin, juga mudah-mudahan beliau diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah luaskan rezekinya, Allah panjangkan umurnya, sukses selamat dunia dan akhiratnya, amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah hadirin Masjid Al-Ikhwan yang kesemuanya mudah-mudahan dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, amin ya rabbal alamin. Dalam satu kisah, ketika malaikat Jibril alaihi salam datang menjumpai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lantas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada malaikat Jibril alaihi salam, wahai Jibril, ada apa maksud gerangan engkau berjumpa denganku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lantas malaikat Jibril alaihissalam memberikan sebuah kabar, ya Rasulullah, bahwasanya hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kabar bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala hari ini telah mengobarkan api nerakanya, karena terlihat dan terkesan sepertinya Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang murka. Mereka para malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala merasa ketakutan, hadirin, karena kobaran api yang begitu luar biasa dahsyatnya. Hingga hal yang demikian ini membuat diriku sadar bahwasanya di dalam kobaran api nerakanya Allah Azza wa Jalla yang sedang Allah kobarkan, terkesan Allah seperti murka. Ya. Makanya malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala merasa ketakutan, hingga pada akhirnya aku menjumpai dirimu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena begitu cintanya Allah kepadamu ya Rasul. Tabarruk bentuknya, wasilah bentuknya, karena kecintaan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga mencintai seluruh alam semesta ini, hadirin. Jadi saking takutnya semua malaikat, sampai membuat malaikat Jibril alaihissalam lapor kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Ya Rasul, Allah saat ini sedang mengobarkan api nerakanya. Lantas apa kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Wahai Jibril, ceritakan tentang sifat daripada nerakanya Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana ditegaskan dan juga dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya neraka itu ada yang namanya lubang-lubang neraka. Tingkat-tingkatan neraka. Apa kata Allah dalam ayatnya? Laha sab'atu abwabin likulli babin minhum juz'um maqsum. Neraka itu memiliki 7 pintu. Tiap-tiap pintu telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk golongan orang-orang tertentu dari mereka. Ya. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan ada 7 tingkatan di dalam nerakanya Allah Azza wa Jalla. Pembahasan ayat ini kemarin sudah kita sampaikan, Pak. Ya. Karena tabaruknya, karena cintanya, aku jadikan ini sebagai wasilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mencintai dirimu wahai baginda Rasul. Hingga ketika ditanya bagaimana keadaan neraka, sifat neraka, maka malaikat Jibril alaihissalam menjelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjadikan neraka itu lubang-lubang dan tingkatan-tingkatan. Ada 7 tingkatan wahai Rasul di dalam nerakanya Allah Azza wa Jalla, dan semuanya telah dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mulai dari paling bawah sampai di tingkat yang ke-7. Hingga pada saat itu malaikat Jibril alaihissalam mengatakan, wahai Rasul, wahai Muhammad, tingkat pertama di dasar yang paling utama adalah mereka orang-orang munafik, orang-orang yang tidak punya iman sama Allah Subhanahu wa taala. Mereka pada tingkatan berikutnya adalah mereka orang-orang yang fasik, orang-orang yang menyembah berhala, orang-orang Nasrani, orang-orang Yahudi. Mereka adalah ada pada tingkatannya masing-masing. Sampai malaikat Jibril alaihissalam memberikan penjelasan pada tingkat neraka yang ke-6. Pada tingkat neraka yang ke-5 untuk mereka orang-orang Yahudi, neraka yang ke-6 untuk mereka golongan orang-orang Nasrani. Lantas setelah malaikat Jibril alaihissalam menyebutkan tingkatan pada tingkatan yang ke-6 di dalam nerakanya Allah Azza wa Jalla, dia diam, Pak. Hingga pada akhirnya membuat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam penasaran. Lantas tingkat yang ke-7 siapa wahai Jibril? Jibril, malaikat Jibril diam ketika mendapati pertanyaan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia menunduk wahai hadirin. Sampai baginda Rasul bertanya lagi, wahai Jibril, untuk yang ke-7 pada tingkatan yang ke-7 untuk siapa itu neraka? Diam lagi malaikat Jibril alaihissalam. Sampai saatnya malaikat Jibril ditanya oleh baginda Rasul pada pertanyaan yang ketiga, wahai malaikat Jibril, untuk siapa pada tingkatan neraka yang ke-7? Apa kata malaikat Jibril sambil menundukkan kepala, menengok kembali kepada mukanya, wajahnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia katakan, ya Rasulullah, pada tingkatan neraka yang ke-7 itu adalah untuk umatmu wahai Muhammad. Umatmu yang ngebangkang kepada Allah Subhanahu wa taala. Umatmu yang senantiasa berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Umatmu yang selalu berdosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yang ketika dia mati dia belum bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira kita ada di tingkatan mana nih, Pak? Ya, Pak. Pak, kalau ditanya, kalau baginda Rasul bilang ada di tingkatan yang ke-7, Pak. Bagi siapa? Itu bagi umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat yang suka ngebangkang sama Allah, umat yang suka berbuat maksiat kepada Allah, umat yang suka berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ketika dia mati dia belum bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, akhirnya dia masuk neraka pada tingkatan yang ke-7. Kita pernah belajar, Pak, ya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar lewat ayat, Rabbana amattana natasnataini wa ahyayna natasnataini.
Ya. Mereka ahli neraka pernah bilang dalam sebuah tuntutannya, wahai Allah, engkau yang mematikan 2 kali, engkau yang menghidupkan 2 kali. Fa'tarafna bijunubina. Nih, matching nih ayat nih Pak. Ya, dengan kisah ini. Mereka ahli-ahli neraka menyesali perbuatan mereka atas dosa, atas maksiat dan kesalahan yang pernah mereka dibuat waktu saat hidup di alam dunia. Makanya malaikat Jibril alaihissalam berkata di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, umatmu nanti ada pada tingkatan 7 di nerakanya Allah Subhanahu wa taala." Mendengar kabar ini, lantas bagaimana keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Wahai Jibril, benar akan ada umatku yang masuk neraka nanti. Benar wahai Muhammad, mereka adalah golongan umatmu yang waktu hidup di alam dunia dia rajin maksiat, dia rajin berbuat dosa, lantas kemudian ketika dia mati dia belum pernah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi saya sudah sampaikan tuh Pak ya, ahli neraka nyesel ketika ada di dalam neraka, minta ampunan udah telat. Hingga pada akhirnya baginda Rasulullah SAW mendengar kabar bahwasanya umatnya nanti akan ada di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala pada tingkat neraka yang ke-7. Bagaimana sikapnya Nabi Muhammad SAW? Perhatikan Pak. Ya. Saat itu pula Nabi Muhammad SAW nangis sejadi-jadinya. Dia sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lamanya dia sujud berapa lama Pak? 3 hari 3 malam. Kecuali saat dia mendengar Bilal bin Rabah mengumandangkan suara azannya, dia hentikan sujudnya, dia mimpin dalam sholat jamaahnya. Ada nggak Nabi yang kayak gitu Pak? 3 hari 3 malam dia sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dia katakan dalam renungannya, dalam sujudnya, ummati, 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 ummati ya Allah. Begitu cintanya Pak. Kira-kira ada nggak di sini Pak? Hah? Jangankan kita mikirin bini, mikirin diri sendiri aja nggak bisa ya Pak. Dia katakan ummati, ummati, ummati ya Allah. Begitu cintanya baginda Rasulullah SAW kepada umatnya lantaran mendengar kabar bahwasanya nanti umat Nabi Muhammad SAW ada pada tingkatan neraka yang ke-7 lantaran dia berbuat dosa, dia berbuat maksiat, dia mati belum bertaubat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sayang baginda Rasulullah. Kita cinta nggak kira-kira? Kita belum berjumpa Pak Ustadz, kita belum pernah lihat baginda Rasul, tapi umat ini menjadi jaminan dari Allah Subhanahu wa taala akan datang satu umat yang mereka nggak kenal aku, mereka nggak pernah melihat aku, nggak tahu tentang siapa aku secara prakteknya, tapi dia cinta, mereka cinta kepada aku, kata Allah pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia katakan sekali lagi hadirin, ummati, ummati, ummati. Dalam sujudnya 3 hari 3 malam hanya untuk memikirkan umatnya yang nanti kata malaikat Jibril akan masuk dalam lembah jurang nerakanya Allah pada tingkat neraka yang ke-7. Ternyata kita di antara kita ada yang masuk neraka Pak. Berarti nggak bisa main-main lagi Pak ya. Ya. Kalau merasa hari ini berbuat dosa, belum pernah bertobat, taubat sama Allah, minta ampunan dosa, sadar bahwa sedang diri kita nggak ada yang sempurna, nggak ada manusia yang sempurna. Lantas bagaimana lanjutan ceritanya? Dia nangis baginda Rasul, dia sebut umatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala dalam perenungannya, dalam sujudnya, dia minta agar umatnya diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari nerakanya Allah Azza wa Jalla. 3 hari 3 malam Pak, bayangin Pak. Bapak bisa nggak sujud 3 hari 3 malam? Hah? Saking cintanya baginda Rasul kepada kita umatnya. Tiba-tiba datang Abu Bakar melihat keadaan baginda Rasulullah SAW. Assalamualaikum ya Rasulullah. Diketuk pintu rumahnya baginda Rasul. Nggak ada jawaban Pak. Padahal Rasul sudah menjawab dalam hati. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. 3 kali nggak dijawab oleh Nabi.
Adakah jalan menuju, adakah jalan untukmu wahai Rasul, agar aku bisa masuk ke dalam rumahmu wahai Rasul? Gak ada jawaban sama sekali. Lantas terlihat nampak oleh Abu Bakar As-Siddiq bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sujudnya begitu krempeng, begitu kurus badan baginda Rasul. 3 hari 3 malam hadirin, dia sebut ummati, 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 sampai pulang itu Abu Bakar nggak sanggup lagi melihat kondisi dan keadaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Keluar dari rumah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hendak berangkat pulang. Abu Bakar radhiyallahu an berjumpa dengan Umar bin Khattab radhiyallahu an. Ditanya sama Umar, wahai Abu Bakar, dalam keadaan seperti ini kenapa engkau wahai Abu Bakar terkesan sedih, terkesan terlihat habis nangis, begitu sedihnya wajahmu wahai Abu Bakar? Kata Abu Bakar, apa wahai Umar? Lihat dan perhatikan Nabi kita, dia Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sedang memikirkan umatnya. Dalam sujudnya dia sebut nama umatnya, ummati, ummati, ummati. Datang wahai Umar, lihat bagaimana keadaan baginda Rasul. Umar bin Khattab sebagai sahabat juga lihat dalam keadaan bagaimana baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam datang ke rumah baginda Rasul. Assalamualaikum ya Rasulullah 3 kali juga tidak dijawab, sampai apa yang diceritakan oleh Abu Bakar As-Siddiq dilihat tampak jelas oleh Umar. Begitu nangisnya luar biasa, terkesan sedih Umar melihat bagaimana keadaan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia sujud terus 3 hari 3 malam. Dia bangun dari sujudnya hanya mendengar azan dari suara Bilal bin Rabah yang mengumandangkan suara azan untuk berangkat ibadah sholat berjamaah di masjid. Baru dia bangun. Nangis Umar, nangis Abu Bakar, semuanya nangis melihat kondisi keadaan seperti ini. Pulang Umar, ketemu di jalan dengan Salman Al-Farisi. Ketemu dia dengan sahabat yang lainnya yaitu Salman Al-Farisi. Diceritakan kepada Salman, hadirin. Hingga pada akhirnya Salman pun melakukan hal yang sama, datang bertandang ke silaturahim ke rumah baginda Rasul, melihat kondisi dan keadaan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sedang memikirkan umatnya. Nangis Salman dalam kondisi saat itu. Hingga penasaran Salman datang bertandang ke rumah Siti Fatimah Az-Zahra. Dia ceritakan bagaimana kondisi orang tuanya Fatimah. Wahai Fatimah, lihat, perhatikan orang tuamu, lihat Nabi kita, dia adalah ayahmu, dia memikirkan umatnya, dia nangis dalam sujudnya wahai Fatimah. Mendengar keadaan ini Fatimah bagaimana? Dia lari, hadirin, ke rumah orang tuanya. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya ayah anda. Benar-benar dalam kondisi yang luar biasa. Terkesan bagaimana hadirin mendengar suara Fatimah, terasa merdu dan rindu sekali baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangkit dari sujudnya hadirin, hanya untuk menemukan anaknya yang saat itu begitu dia cintai. Dilihat bagaimana tampilan wajah baginda Rasul oleh Fatimah. Ya Allah ya Rasulullah, wahai Muhammad ayahku yang tercinta, kondisimu kurus, nampak pucat di wajahmu. Terkesan engkau begitu mencintai umatmu. Engkau lantunkan kalimat ummati, ummati, ummati. Ada apa wahai Rasul? Ada apa wahai ayah anda? Hingga baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menceritakan bagaimana nanti akan ada kabar dari Jibril alaihissalam, wahai Fatimah, nanti umatku akan ada di dalam nerakanya Allah Azza wa Jalla pada tingkat neraka yang 7. Mereka adalah orang-orang yang berkhianat, mereka adalah orang-orang yang bermaksiat, mereka adalah orang-orang yang berbuat dosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan ketika dia mati dia belum bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana aku tidak sedih wahai Fatimah. Allah karim. Lihat baginda Rasul hadirin, begitu dia cinta kepada kita, nggak pengen baginda Rasul umatnya masuk neraka. Justru malah sebaliknya, baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pengen umatnya masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Pada hadis yang lain dijelaskan bahwasanya baginda Rasul ada di tengah persimpangan antara jurang neraka dan surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tidak dikatakan beriman, la yu'minu ahadukum, tidak akan pernah beriman di antara kalian hatta ahabba ilallahi wa rasulih. Enggak pernah ada nilai iman dalam diri kalian sebelum kalian mencintai Nabi dan Rasulnya.
Melebihi apa? Melebihi mereka orang-orang yang cintai harta mereka yang mereka cintai, orang tua mereka yang mereka cintai, wan nasi ajma'in, bahkan seluruh manusia pada umumnya tidak akan dikatakan beriman kepada Allah kalau dia belum mencintai Allah dan Rasulnya. Wajar nggak Pak kira-kira Pak kalau kita dituntut Nabi untuk mencintainya? Begitu tabaruknya malaikat Jibril alaihissalam lantaran Allah cinta nabinya dan nabinya cinta pada seluruh alam ini. Dijadikan wasilah akan semurkan Allah Subhanahu wa taala lantaran cerita tentang Allah mengobarkan api nerakanya. Kalau mendengar kisah ini hadirin, kita tentunya harus sadar bahwasanya begitu cintanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita cuma dituntut untuk mencintainya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wasallimu taslima. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya Allah, malaikat-malaikat Allah berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hingga kalimat perintahnya untuk kita umatnya, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, sallu alaihi wasallimu taslima, wahai orang-orang yang beriman, berselawat kepada Nabi. Maknanya apa sih Pak? Allah cinta sama baginda Rasul dan dia berselawat kepada baginda Rasul, bukti dari sebuah kecintaannya kepada makhluk pilihannya. Bukan berarti Allah menjadi tandingannya, bukan. Wa malaikatihi, mereka malaikat-malaikat Allah berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lawang kita umatnya. Kalau baginda Rasul cinta sama kita, sebaliknya pertanyaannya, apakah cinta kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Hari ini kita ditanya Pak, lewat satu penjelasan terangan ini Pak, ya, bahwasanya Allah sangat mencintai baginda Rasul. Nabi mencintai nabi-nabi yang lain mencintai baginda Rasul. Malaikat aja mencintai baginda Rasul, apalagi Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai umatnya dituntut untuk berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya apa Pak? Nanti di yaumil qiyamah, dengan selawat kita, lewat wasilah selawat kita akan dapati syafaatul uzma dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kita mudah-mudahan nih setiap hari kita berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lantaran cinta kita kepada Nabi, ya, bukan kepada yang lainnya. Artinya apa? Kita seringkali membaca selawat ketika salat, Allahumma shalli ala Muhammad. Makanya jatuh hukumnya wajib. Kalau saat tahiyat nggak baca syahadat, nggak baca selawat, gugur, batal apa salatnya. Begitu cintanya baginda Rasul hingga semua sahabat menangis melihat keadaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan dia sujud selama 3 hari 3 malam hanya untuk memikirkan umatnya. Sekarang tugas kita apa? Sebenarnya apa sih tugas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Dari semua risalah mereka para nabi, dimulai dari zamannya Nabi Adam sampai Nabi Isa sampai berjumpa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat Pak, flashback kita. Ketika Allah Subhanahu wa taala murka kepada Nabi Adam, maka Adam dihempaskan dari surganya Allah menuju dunia, memimpin menjadi khalifah di atas permukaan buminya Allah Subhanahu wa taala. Tugas Nabi utama, yang paling utama adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana caranya supaya umatnya yang tadi dihempaskan dari surganya Allah ke alam dunia, lantas kemudian ada kabar akan ada masuk umatnya baginda Rasul ke dalam nerakanya Allah Azza wa Jalla pada tingkatan yang ke-7. Tugas Nabi yang sebenarnya, kesimpulan dari semua Nabi semuanya. Apa kata baginda Rasul? Ditanya baginda Rasul oleh seorang badui, ya Muhammad, ajarkan kepadaku satu amalan yang akan mengantarkan diriku pada surganya Allah, menjauhkan diriku dari nerakanya Allah Azza wa Jalla. Ini menandakan bahwasanya tugas Nabi adalah tugas yang paling mulia. Ketika dihempaskan Nabi Adam dari surganya Allah, diturunkan ke alam dunia karena kezaliman yang telah dibuat oleh istri dan Nabi Adam sendiri, maka tugas baginda Rasul menyampaikan, mengembalikan dirinya dan bahkan umatnya kembali kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Lantas apa amalan yang akan mengantarkan kita kepada surganya Allah Azza wa Jalla? Tegas. Ketika mendapati pertanyaan seperti ini, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, "Anta budallah wa la tusyrika bihi syai'a."
wa tuqimus shalah, wa tu'tiyaz zakah, wa tasilar rahim. Kalau kamu mau masuk surganya Allah, kamu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan coba-coba menduakan Allah. Wa tuqimus shalah, lantas kemudian kamu dirikan salat. Wa tu'tiyaz zakah, lantas kemudian kamu bayar tuh zakat. Wa tasilar rahim, jaga erat hubungan silaturahim. Intinya simpel, Pak. Nabi gak pengen umatnya masuk neraka, tapi Nabi kepengen umatnya semua masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tinggal bagaimana kita mau nggak kira-kira diantarin sama Nabi menuju surganya Allah dengan 4 amalan tadi. Kamu ibadah sama Allah, jangan menduakan Allah. Kamu dirikan sholat, kamu bayar zakat, kamu jaga erat hubungan silaturahim. Kira-kira gampang nggak, Pak? Gampang apa gampang? Allah kirim tantangan buat kita, Pak. Ya, ingat, musuh utama kita adalah setan laknatullah. Ya, ketika kita diperintahkan ibadah kepada Allah, maka tujuan kita kembali kepada surganya Allah. Lewat salat kita kembali kepada surganya Allah. Lewat zakat kita kembali kita kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Menjaga hubungan erat dalam silaturahim, makanya ini dikatakan ibadah yang akan mengantarkan kita kepada surganya Allah Azza wa Jalla. Paham sampai di sini? Intinya baginda Rasul gak kepengen umatnya masuk neraka. Tetap yang namanya neraka ada yang namanya tingkatan-tingkatan. Kita kembali kepada subtema kita yang sebenarnya. Masih ada sedikit waktu, ya. Masih mau dengerin, Pak? Insya Allah. Ya, kita kemarin pembahasan masih sampai kepada neraka, tingkat neraka dalam satu keterangan neraka syaqar. Yatasaaluna 'anil mujrimin ma salakakum fi saqar. Ini ditanya, kenapa kamu ada di dalam neraka syaqar? Qalu lam nakum minal musallin. Kami adalah orang-orang yang pernah meninggalkan sholat sehingga kami masuk ke dalam neraka syaqar. Walam nakun nut'imul miskin. Kami gak pernah ngasih makan anak-anak miskin. Nggak peduli sama anak yatim, nggak peduli sama orang-orang miskin, makanya kami sampai di dalam neraka syaqar. Ini pertanyaan dijawab oleh mereka ahli-ahli neraka syaqar. Pengen nggak ditanya kayak gitu, Pak? Ya, kita ini orang-orang yang takut, Pak. Ya, kalau kita dituntut oleh Allah, ingat bagaimana tugas baginda Nabi. Dari Nabi Muhammad, dari Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengenalkan kalimat tauhid. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa qimis salata li dzikri. Sesungguhnya ini aku adalah Allah, la ilaha illa ana, tidak ada Tuhan melainkan diriku, kata Allah. Fa'budni, maka bersembahlah kepadaku, maka menyembahlah aku. Dalam apa kita bersembah kepada Allah? Wa aqimis salata li dzikri. Dengan salat kita menyembah Allah untuk kembali mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kita beruntung, Pak. Kita adalah orang-orang yang beriman. Kita mau ibadah kepada Allah. Kita salat sehari semalam 5 waktu. Dan insya Allah semuanya akan mengantarkan kita kepada surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Masalakakum fi saqar. Kenapa kamu ada di dalam neraka syaqar? Qalu, mereka berkata, lam nakum minal musallin, bahwasanya kami pernah meninggalkan sholat. Walam naku nut'imul miskin, kami pernah nggak ngasih makan anak-anak yatim, anak-anak miskin. Allah kirim penyesalan nanti, Pak. Kita udah belajar, Pak, ya. Orang yang berani meninggalkan sholat 1 waktu aja, ya, asar umpamanya, entaran dulu sampai ketemu waktu maghrib, sampai dia nggak melaksanakan ibadah sholat asar. 1 ibadah sholat yang tidak dikerjakan lantaran habis waktunya, maka akan ada di neraka nanti. Selama berapa hari? 1 wukuf. 1 wukuf itu 80 tahun lamanya. Kalau 1 tahun dunia ukurannya adalah 365 hari, coba deh dikali aja dah. Kalau saya kemarin tuh hitung lebih kurang 280 juta hari.
Ya Allah kirim. Itu hitungan dunia, hitungan akhirat, 1 hari akhirat, 1000 tahun dunia, Pak. Mendem kita di dalam nerakanya Allah Azza wa Jalla. Masih berani meninggalkan sholat. Pak Ustadz, saya bangun subuh kesiangan, jam 7 baru bangun, lantaran capek. Bagaimana Pak solusinya? Tetap ngerjain sholat. Adaannya diganti qodoan. Kenapa? Karena waktunya udah habis. Wah, hati-hati ya. Kita adalah orang-orang yang selalu menjaga sholat kita. Insya Allah kita bebas dari yang namanya neraka syaqar. Yang keempat, jahim ya. Neraka jahim atau neraka yang dikenal dengan satu neraka yang seringkali menuruti hawa nafsunya ini, Pak. Nih, manusia itu diliputi oleh hawa dan nafsu. Nih, orang-orang yang banyak mengumbar nafsu. Nafsu tentang wanita, nafsu tentang harta, nih masuk ke dalam neraka jahim. Fa amma man tagha wa asara al-hayata dunya fa innahul jahima hiyal ma'wa. Maka siapa durhaka lantas mementingkan kehidupan dunia, maka sesungguhnya neraka jahim adalah tempat diamnya. Intinya apa, Pak? Neraka jahim disediakan bagi mereka orang-orang yang menuruti hawa nafsunya. Hari ini Bapak dengar suara azan. Saat ini Bapak mendengar suara azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hakikatnya siapa yang manggil, Pak? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas Bapak lagi mementingkan kehidupan dunia, lagi asik nonton TV. Hati-hati. Ya, hati-hati. Lebih cinta dunia apa akhirat? Kalau udah Allah yang panggil, segera bangun. Bangkit, berangkat ke masjid untuk ibadah sholat berjamaah di masjid. Ini akan ada pertanyaan nantinya. Wa yunabbiukum bima kuntum ta'malun. Maka akan kami persaksikan video CCTV kalian ketika kalian dalam keadaan najah, dalam keadaan sakaratul maut. Semuanya kita dalam tiap detik kehidupan kita tetap akan diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gak bisa main-main lagi. Ya, ini pada bengong takut apa mikir, Pak? Kira-kira. Bukan berarti hari ini Pak Irwan nakut-nakut. Enggak, saya juga takut, Pak. Ketika saya berucap, lantas ucapan saya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sadar semua apa yang menjadi organ tubuh kita. Saya sering kali sampaikan, inna syam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaranmu, penglihatanmu, hatimu, dan seluruh organ tubuhmu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekecil apapun perilaku kita, sekecil apapun perbuatan kita, amal kita tetap akan dipersaksikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kapan? Pada saat kita najak nanti. Ya, gak main-main lagi. Waktunya udah harus sadar. Ya, jangan sampai keadaan sadar kita ada di dalam nerakanya Allah Azza wa Jalla. Paham sampai di sini? Fa'tarabna bi junubina. Kami sadar wahai Allah, kami telah berbuat dosa. Kami sadar wahai Allah, kami telah berbuat maksiat. Kami sadar wahai Allah, kami telah berbuat salah. Tapi ngucapnya di dalam neraka, bukan waktu di alam dunia. Ya, Nabi udah katakan, faqul tastaghfiru rabbakum wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah, dan seterusnya. Apa enggak bikin sadar kita semuanya? Kalau kita mau ungkap banyak, Pak, Allah kirim, semuanya akan membuat sadar bahwasanya diri kita adalah manusia yang lemah. Bapak baru merasakan nanti kalau udah tua, Pak, jalan udah mulai rewot, ya, udah mulai pakai tongkat, ya, jalan udah gemeteran. Ya Allah, mau berangkat ke masjid, kangen banget sama masjid, tapi nggak bisa melangkah, Pak. Di saat itulah kita sadar bahwasanya manusia itu tidak ada apa-apanya. Mumpung sekarang kita masih sadar, masih muda, alhamdulillah, masih sehat, masih ganteng, masih banyak duit. Ingat sama Allah dalam sholat kita. Ingat sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lantaran dia adalah mencintai kita. Cukup sampai di sini, Pak, ya. Insya Allah. Satu doang, Pak Ustadz. Ya udah satu aja biar ngaji kita terus deh. Konsisten panen ya. Ya, sedikit-sedikit karena ilmu harus disampaikan sedikit-sedikit, ya. Karena kalau kebanyakan ibarat kuota nggak nampung.
Ya, kita dibatasi oleh waktu. Insya Allah demi kecintaan kita pada majelis ilmu, insya Allah kita niatkan Pak dari sekarang hadir malam Jumat besok, karena terus bergulir tuh pahala. Ya, kita niat hari ini hadir terus, insya Allah seminggu Allah hadirkan kebaikan terus. Jangan dibilang enggak. Ya, pas saat berangkat Bismillah biniyatil ibadah. Jadi semua menjadi rangkaian ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala jadikan majelis ini wasilah untuk kita gapai hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Allah jadikan wasilah diampuni dosa dan salah kita. Jadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala duduk kita menjadi bahagian dari kisah ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, cerita tentang ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan mudah-mudahan Allah jadikan kehidupan kita ibadah dengan iman kita, ibadah dengan keikhlasan kita. Mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah kita diterima dan diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syahhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah fid din wad dunya wal akhirah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa azabil akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.